Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya masuk, mari kita berdoa semoga dua saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah, yang sedang tertimpa bencana, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah lindungi, semoga Allah mudahkan, dan semoga Allah berikan ganjaran yang baik, dan semoga apa yang terjadi Allah balas di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, mari kita berdoa semoga apa yang dibahas bisa menjadikan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan amalan kita untuk di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat saya atau buat yang nonton, dan semoga ini bisa menjadi suatu kemudahan buat kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saat ini kita membahas tentang cara mendidik Nabi, dan masih ke dalam tanggung jawab pendidik. Sekarang kita masuk ke firman Allah selanjutnya, ada di Quran surat At-Tahrim, yaitu hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat ke 6. Maaf. Jadi di sini kita ditugaskan sebagai orang tua pendidik. Kewajiban kita adalah menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Itu yang utama. Bukan memberikan rumah mewah, fasilitas kendaraan antar jemput supir, tapi menjaga dari api neraka. Itulah yang Allah perintahkan buat kita, buat saya terutama, untuk mengingatkan bahwa sesungguhnya itulah tugas utama kita sebagai orang tua, pendidik, guru, agar bisa menjaga keluarga kita dari api neraka, bukan hal yang lain. Dan ini sangat jelas di Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6, bahwa sesungguhnya kita harus menjaga keluarga. Lantas bagaimana sih menjaga keluarga? Ya, kita harus mengingatkan, mendidik, karena tugas mendidik sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya adalah tugas para nabi. Dan itulah jalan para nabi, memberikan pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah hal yang mewah. Karena apa? Itu dijalankan oleh
para nabi, dijalankan oleh para wali Allah, bukan semata-mata dijalankan oleh orang-orang biasa, yang mana kita bila ingin melanjutkan tugas para nabi adalah kita mendidik, mengarahkan di jalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini sudah sangat jelas. Inilah pendidikan adalah jalan para nabi. Berarti kita mendidik keluarga, kita mendidik anak, kita mendidik istri untuk menjauhkan dari neraka dan untuk menghindari dari api neraka, yaitu yang dijalankan oleh para nabi. Jadi kita di sini jangan salah berpikir ya. Kadang-kadang kita mencari dunia, mencari rezeki gitu. Kita merasa kalau kita sudah menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, kita menjadi punya kedudukan atau punya hal yang tinggi. Bukan itu. Karena sungguhnya para nabi itu adalah mendidik. Jadi di sini semua orang tua, ayah apalagi, ayah mendidik istri dan anak-anaknya wajib, karena itu adalah tugas ayah dan tugas para nabi dari zaman mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Rasulullah. Tugasnya adalah mendidik. Dan mendidik ini adalah usaha kerja keras yang terus-menerus dalam mendidik anak, memperbaiki kesalahan mereka, dan membiasakan mereka menjalankan kebaikan. Inilah jalan para nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihissalam mengajak putranya untuk beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Dan demikian seterusnya. Imam An-Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin menyebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalam berdoa, "Wahai Tuhanku, perlakukanlah putraku seperti Engkau memperlakukanku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan padanya, "Wahai Daud, katakanlah kepada putramu agar memperlakukanku sama seperti Engkau memperlakukanku. Niscaya aku akan memperlakukannya sama seperti aku memperlakukanmu." Jadi di sini adalah pendidikan. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita untuk bagaimana taat patuh pada Allah. Karena sudah jelas di Islam itu ada Al-Quran dan hadis atau syariat-syariatnya jelas di situ. Jadi seperti itu yang jadi gambaran buat kita. Jadi kalau kita memang ingin agar anak kita bisa terus menjalankan dakwah dan menjalankan keimanan, maka didiklah. Karena sudah jelas
para nabi itu mendidik, Nabi Ibrahim itu mendidik dan mewasiatkan untuk selalu taat pada Allah. Berarti ya intinya adalah mendidik istri, mendidik anak bagi para suami, dan bagi istri adalah mendidik anak-anaknya. Untuk apa? Untuk tetap taat, tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala serta patuh terhadap syariat-syariatnya. Oke, selanjutnya adalah Ibnu Qayyim rahimullah menerangkan tentang tanggung jawab ini. Beliau melontarkan perkataan yang sangat berbobot. Sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang tua tentang anaknya di hari kiamat sebelum bertanya kepada anaknya tentang orang tuanya. Sebab bagaimana orang tua memiliki hak atas anaknya, demikian pula sang anak memiliki hak atas orang tuanya. Jadi ya kita akan dipertanyakan sama Allah bagaimana tugas mendidik kita. Apakah memang sebelum anak ya kita akan ditanyakan dulu bagaimana proses mendidik. Karena sungguhnya yang menjadikan anak tersebut itu adalah ya yang menjadikan anak tersebut Nasrani, Majusi, atau Yahudi ya jelas dari pendidikan anak tersebut. Dan pendidikan anak tersebut ya memang harus jelas secara Islam kafah. Jadinya bersosial secara Islam, berperilaku secara Islam, berkeluarga secara Islam, benar-benar ya sesuai sama syariat Allah, tidak pilih-pilih. Dan itu perlu proses pendidikan yang terus-menerus. Lalu selanjutnya Ibnu Qayyim melanjutkan, maka barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkan begitu saja, berarti dia telah melakukan suatu kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama berikut sunnah-sunnahnya. Para orang tua itu melalaikan mereka di waktu kecil sehingga mereka tidak sanggup menjadi orang yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan tidak memberi manfaat kepada orang tua mereka. Ada sebagian orang tua mencela anaknya karena telah bersikap durhaka. Ada sebagian orang tua dan lalu sang anak membantah, "Wahai bapakku, engkau sendiri yang telah mendurhakaiku sampai lagi kecil. Maka sekarang aku akan mendurhakaimu setelah engkau tua. Sewaktu kecil engkau melalaikanku, maka sekarang aku pun akan melalaikanmu di masa tuamu." Jadi ya jelas di sini Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ya memang sebelum kita mengatakan bahwa anak ini durhaka, kita harus berkaca sudah sejauh apa pendidikan kita
sudah sejauh apa kita menerapkan, menjelaskan sunnah-sunnah Rasulullah, syariat-syariat Allah, sudah sejauh apa kita meletakkan fondasi itu, dan sudah sejauh apa kita memberikan contoh. Karena berdasarkan pengalaman saya, juga berdasarkan latar belakang saya, terutama saya juga berlatar belakang psikologi. Jadi anak-anak itu dalam tahun-tahun pertama pertumbuhannya itu seperti spons, menyerap serta mengambil contoh dari perilaku orang tua. Nah, jadi jangan menyalahkan anak terhadap perilaku yang tidak sesuai. Dan bila suatu saat ada perilaku-perilaku yang muncul, maka kita harus berkaca diri apa yang salah dalam pendidikan kita. Karena jelas pendidikan kita harus mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, serta mengacu pada Rasulullah SAW. Karena kita itu ya tergantung dari apa yang kita contoh, kita tiru. Mungkin untuk saat ini sekian. Mudah-mudahan bisa menjadi ibroh bagi saya dan bagi yang menyaksikan, dan semoga bermanfaat. Sungguhnya segala petunjuk dari Allah yang maha membolak-balikan hati. Subhanallahi bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.